Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kakak di sini akan mengajar kalian. Namun sebelum kita masuk ke materi, kakak akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kakak memperkenalkan diri. Nama saya Milka Parada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi, kakak mau bertanya, apa yang adik-adik ketahui tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus? Nah, kakak di sini akan menjelaskan karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi juru selamat manusia dengan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dan menebus dosa manusia, agar setiap orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kakak akan menjelaskan tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Karya pengampunan dalam Yesus Kristus, dari makna pengampunan yaitu segala sesuatu yang mengakibatkan dosa yang diampuni Tuhan dengan cara kita sudah bertobat, mengakui dosa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Pengampunan Allah. Yang pertama, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya, Nuh dan keluarganya, serta bertumbuh dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Nah, yang kedua, Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi ciptaannya dan Dia selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali padanya. Nah, yang ketiga, Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya kepada kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus artinya pengampunan tak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Nah, yang keempat, Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya Dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus, putranya Allah, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Tentu adik-adik sudah pernah mendengar hal itu, namun perlu kita pahami bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dalam hal Kejadian pasal 3 di mana Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena mereka, maka semua
mereka, maka semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 pasal 23, agar manusia dosa tidak binasa dan dalam dosa. Dan Roma 6 ayat 23, maka Yesus satu-satu jalan untuk menerima pengampunan dosa. Dalam Roma 6 ayat 23 dijelaskan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam hidup yang kekal, artinya bahwa dosa membuat hubungan Allah dan manusia terputus sehingga manusia tidak lagi mencerminkan kehidupan Allah oleh karena manusia sudah tercemar dalam dosa. Pertanyaan bagi kita dapat memperoleh hidup yang kekal yaitu dengan satu jalan yang melalui Yesus Kristus, seperti yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Aku di sini siap Yesus Kristus, di mana Yesus adalah satu-satu jalan kita untuk menerima pengampunan agar kita memperoleh hidup